Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Untuk menjamin keberlanjutan sumber daya alam perikanan, pengembangan alat tangkap yang ramah lingkungan dan selektif menjadi prioritas untuk dikembangkan. Salah satu alat tangkap yang ramah lingkungan dan selektif adalah pancing tonda. Pada kesempatan ini, saya, Indra Cahya, Instruktur Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon, bersama Penyuluh Perikanan Irwan Ibrahim dan Amsir Ode, akan memperagakan proses perakitan alat tangkap pancing tonda. Menurut FAO, pancing tonda termasuk dalam klasifikasi hook and line. Sedangkan menurut statistik perikanan Indonesia, pancing tonda termasuk dalam klasifikasi alat tangkap pancing. Pancing tonda umumnya digunakan untuk menangkap ikan-ikan pelagis seperti ikan tuna, ikan tongkol, ikan cakalang, ikan tenggiri, ikan barakuda, ikan kue, dan ikan-ikan jenis pelagis lainnya. Pancing tonda dioperasikan dengan cara ditarik dengan kapal atau perahu dengan kecepatan 2-6 knot. Untuk pengoperasiannya tergantung dari besar kecilnya kapal atau perahu yang digunakan. Untuk perahu ukuran kecil, biasanya dioperasikan oleh 1-2 orang nelayan. Sedangkan untuk perahu atau kapal yang lebih besar, dapat dioperasikan oleh lebih banyak nelayan dan jumlah unit pancing tonda yang lebih banyak. Sesuai target penangkapannya, pancing tonda dioperasikan di daerah penangkapan ikan pelagis. Bisa dilakukan di laut pesisir atau laut lepas dan juga di rumpuan. Waktu pengoperasiannya biasa dilakukan oleh nelayan mulai terbit matahari sampai terbenamnya matahari, sekitar jam 5 pagi sampai jam 5 sore. Yang lebih penting lagi adalah hasil tangkapan pancing tonda ini merupakan ikan yang sangat segar karena tertangkap dalam kondisi yang masih hidup. Alat tangkap pancing tonda ini merupakan alat tangkap yang ramah lingkungan, mudah dioperasikan, bahannya mudah didapat, dan harga bahan terjangkau. Unit ini adalah satu unit pancing tonda, terdiri dari umpan buatan atau umpan tiruan, tali pandu atau tali leader, kili-kili, dan senar utama atau tali utama. Nah, terakhir adalah penggulung atau pros. Mari kita lihat bersama dari satu persatu dari ujung. Ini yang pertama, umpan tiruan yang terbuat dari bulu artifisial berbahan raffia, bulu ayam, benang mutiara, benang sutra atau benang sifon. Nah, berikutnya umpan tiruan berbentuk ikan. Ini berbahan plastik, kayu, atau fiber. Bisa juga dari karet dan silikon. Nah, berikutnya umpan tiruan berbentuk cumi. Ini biasanya berbahan karet, silikon, dan umpan tiruan dengan model-model lainnya yang biasanya digunakan oleh nelayan. Untuk bentuk atau model umpan tiruan yang terbuat dari bulu artifisial biasanya terdiri dari dua bagian, yaitu umpan utama dan kepala umpan. Selanjutnya kami akan perkenalkan bahan dan alat yang akan digunakan untuk perakitan pancing tonda. Pertama, bahan untuk tali utama yaitu senar monofilamen berbahan monofilamen poliamid ya. Ukurannya berkisar antara 60 sampai dengan 300 lip. Seperti kita ketahui bahwa ukuran 1 lip itu sama dengan 0,45 kg. Jadi, contohnya ya, apabila senar monofilamen ini memiliki kekuatan 100 lip atau daya putusnya 100 lip atau breaking strength-nya 100 lip, maka kekuatan atau daya putusnya adalah 45 kg.
Selanjutnya adalah bahan untuk tali pandu atau tali leader. Tali leader bisa menggunakan 3 pilihan bahan. Pertama, nilon atau senar monofilamen poliamid. Selanjutnya, kita juga bisa menggunakan senar monofilamen bahan fluorokarbon. Dan terakhir, kita bisa menggunakan necklin atau kawat baja. Sepintas antara senar berbahan fluorokarbon dengan senar nilon monofilamen berbahan poliamid ini mirip, hampir mirip ya. Akan tetapi ini ada perbedaan. Yang pertama adalah bahwa senar monofilamen berbahan fluorokarbon memiliki indeks bias yang hampir sama dengan air, sehingga dia akan lebih samar di dalam air. Yang kedua, senar monofilamen poliamid atau nilon memiliki elongasi yang lebih baik dibandingkan dengan fluorokarbon. Artinya dia memiliki tingkat kelenturan yang lebih tinggi dibandingkan dengan bahan fluorokarbon. Yang ketiga, pada saat kondisi basah, nilon atau senar monofilamen berbahan poliamid akan lebih kuat pada saat disimpul. Yang keempat, senar nilon atau monofilamen berbahan poliamid menyerap air sebanyak 10% dibandingkan berat jenisnya. Sedangkan fluorokarbon hanya menyerap air sebesar 0,05% dari berat jenisnya. Yang kelima, ketahanan abrasi dari senar monofilamen berbahan fluorokarbon itu bisa sampai 8 kali lebih kuat dibandingkan dengan senar nilon atau monofilamen poliamid. Artinya, senar monofilamen berbahan fluorokarbon ini akan lebih tahan terhadap gesekan terhadap benda-benda lainnya. Yang keenam, senar fluorokarbon itu akan lebih cepat tenggelam dibandingkan dengan senar monofilamen poliamid atau nilon. Cara lain untuk mengetahui perbedaan antara senar monofilamen poliamid atau nilon dengan senar monofilamen fluorokarbon, kita bisa mengetahuinya dengan cara dibakar, ya, dibakar ujungnya. Nah, ini nilon, maaf, ini fluorokarbon, kita bakar. Kemudian ini nilon ya atau senar monofilamen poliamid. Perbedaannya adalah pada senar berbahan fluorokarbon akan terlihat tampak hitam pada bekas bakaran. Sedangkan pada senar monofilamen poliamid atau nilon dia tidak terlihat hitam. Berikut kami akan perlihatkan perbandingan visibilitas antara kedua bahan, yaitu senar monofilamen poliamid dengan senar berbahan fluorokarbon pada air. Ya. Sebelah kanan adalah senar monofilamen berbahan fluorokarbon, sebelah kiri saya adalah senar monofilamen berbahan poliamid ya. Kita akan pelan-pelan celupkan di air sehingga kita akan melihat visibilitasnya mana yang lebih rendah dan mana yang lebih tinggi. Ya. Kita lihat bahwa fluorokarbon visibilitasnya lebih rendah. Kita menggunakan tali leader berbahan baja atau necklin pada saat kita menargetkan ikan tangkapannya yang memiliki gigi tajam seperti barakuda, tenggiri, dan ikan-ikan lainnya. Kekuatan atau daya putus dari tali leader harus lebih rendah daripada tali utama ya. Contoh tadi kita menggunakan tali utama 100 lib. Maka tali pandu atau tali leader yang digunakan harus memiliki kekuatan di bawahnya. Kenapa? Karena jika terjadi baku tarik dengan ikan yang sudah menyambar umpan, apabila tali leader memiliki kekuatan yang lebih rendah daripada tali utama,
kalaupun harus dia akan putus, maka yang putus hanya pada tali leadernya, jadi tidak merembet ke bagian tali utama. Berikutnya adalah ini kili-kili atau swivel. Fungsi dari kili-kili sendiri adalah agar saat pengoperasian benang yang kita gunakan atau senar yang kita gunakan tidak kusut, atau dengan kata lain dia menstabilkan senar pada saat pengoperasian penangkapan ikan. Berikutnya adalah hook atau mata pancing. Mata pancing yang digunakan pada saat pengoperasian pancing tuna itu ada 3 macam atau 3 bentuk. Pertama, mata pancing tunggal seperti ini. Berikutnya, mata pancing ganda, double hook biasanya disebut seperti ini. Nah, sedangkan yang ketiga atau yang terakhir adalah 3 mata pancing atau regal hook yang bisa disebut seperti ini. Jadi pemakaiannya tergantung daripada si pemakai dan sasaran ikan. Seperti ini. Nah, berikutnya adalah timah. Di sini ada 3 macam timah yang kita gunakan. Yang pertama, timah berbentuk selongsong. Sedangkan yang kedua adalah timah berbentuk elips atau berbentuk telur seperti ini. Bisa kita lihat. Nah, dan yang ketiga, timah berbentuk corong seperti ini. Bisa kita lihat. Nah, kita lihat satu persatu. Untuk bentuk timah elips atau bulat telur itu digunakan pada model umpan turuan dari cumi, berbentuk cumi seperti ini. Nanti akan kita letakkan atau kita masukkan lewat depan pada posisi dalam tubuh cumi seperti ini. Nanti dia berada dalam tubuh cumi seperti ini. Ya, kita contohin saja. Nah, bisa kita lihat posisinya telah berada dalam tubuh cumi. Nah, berikutnya adalah timah berbentuk selongsong seperti ini. Timah selongsong kita gunakan untuk mengikat bulu-bulu artifisial seperti ini. Bisa kita lihat. Nah, bulu-bulu artifisial diikat mengelilingi selongsong ini. Nah, ini yang bahannya yang sudah jadi. Bisa kita lihat pada kepala umpan seperti ini. Bisa jelaskan. Nah, berikutnya timah yang berbentuk corong seperti ini. Bentuk corong seperti ini kita peroleh dari timah jaring yang kita potong menjadi 2 bagian seperti ini. Ini kalau kita sambung kelihatan timah jaring seperti ini. Nah, kita potong sesuai dengan ukuran yang kita inginkan seperti ini. Nah, penggunaan timah corong ini sendiri biasanya kita gunakan untuk umpan utama pada pancing tuna dengan sistem kepala umpan seperti ini. Maaf, seperti ini. Nah, penggunaan pemberat atau timah corong ini digunakan pada umpan utama dengan kombinasi spinner seperti ini. Nanti untuk lebih jelas cara pembuatannya, nanti kita ikuti langkah-langkah berikutnya. Timah ini sendiri berfungsi sebagai pemberat, di mana pada pengoperasian alat ini akan memberikan daya tenggelam atau efek tenggelam pada saat pengoperasian alat pancing tuna ini sendiri. Di mana pada saat hentakan tertentu, maka umpan ini akan bergerak turun naik sehingga menyerupai umpan ikan hidup. Nah, kalau sudah demikian, akan menarik perhatian ikan untuk memakan umpan kita. Selanjutnya adalah bahan pemikat. Di sini dapat kita lihat sama, terdiri dari bahan yang berasal dari tali rapia, dari benang atau bulu mutiara, dari kain sifon atau benang sifon yang terdiri dari berbagai warna. Di sini kita bisa lihat warna keemasan bercampur warna-warni, warna biru, warna emas bercampur warna kuning seperti ini. Ini warna biru. Nah, ini warna putih bercampur warna keemasan. Nah, kalau yang ini adalah benang atau kain sifon seperti ini awalnya.
atau sering juga disebut kain sutra. Nah, yang di sini kita gunakan dua warna, putih dan hijau. Bisa kita gunakan warna lain seperti merah, kuning, tergantung si pembuat. Nah, kita di sini menggunakan tali rapia yang berasal dari bahan kemoceng. Kenapa? Karena tidak semua tali rapia itu mengkilat atau mempunyai daya tarik untuk kita gunakan sebagai bahan dasar pembuatan ini. Kita menggunakan kemoceng karena bahan dasar kemoceng ini sudah terbuat dari tali rapia yang sangat baik untuk kita gunakan untuk umpan buatan. Dengan persyaratan adalah harus menarik atau mengkilat. Selain itu juga kita dapat gunakan ini jenis kemoceng yang berbeda yang berbahan dasar adalah bulu ayam atau bulu bebek. Nah, ini hasilnya seperti ini, kita lihat bulu ayam. Nah, di samping itu untuk bulu-bulu artifisial tadi, ini hasilnya seperti ini. Nanti lebih jelasnya pembuatannya akan kita peragakan. Bahan lainnya yang kita akan gunakan adalah satu klem atau copper slip. Fungsinya adalah untuk menguatkan simpul atau ikatan atau mengunci pada ujung-ujung simpul atau ikatan seperti ini ya, contohnya pada split ring, atau juga nanti untuk memperkuat pada leader ya. Nah, nanti bisa leader senar monofilamen atau leader yang terbuat dari baja. Nah, kita akan perkuat dengan klem. Kemudian bahan lainnya adalah split ring. Split ring adalah berfungsi untuk menyambungkan antar komponen. Salah satu contoh adalah ini menyambung antara umpan tiruan bentuk ikan dengan mata kail, atau bisa juga kita gunakan untuk menyambung antara kili-kili dengan spinner. Bahan lain yang akan kita gunakan adalah benang ya, benang jahit. Benang jahit ini fungsinya nanti adalah untuk mengikat bulu-bulu artifisial seperti ini ya. Kemudian juga lem super. Lem super adalah untuk menguatkan ikatan yang dibuat dari benang tadi ya, yang mengikat pada bulu-bulu artifisial tersebut. Kita lem nanti di sini. Selanjutnya kita juga akan menggunakan bahan bekas, yaitu kaleng bekas minuman soda ya, atau minuman ringan. Ini kita akan buat nanti untuk membuat spinner. Spinner ini adalah bagian dari umpan tiruan sebagai pemikat ya, penambah pemikat tambahan. Nanti dia akan terputar dan memberikan kilapan-kilapan sehingga ikan-ikan akan lebih tertarik untuk memangsa umpan tiruan kita. Berikutnya bahan yang tidak kalah penting dari pancing tunda, yaitu penggulung atau close. Yang saya pegang ini adalah penggulung yang berbahan plastik. Berikutnya penggulung yang berbahan kayu. Penggulung yang berbahan plastik mempunyai kelebihan. Pertama, ringan, mudah dioperasikan, dan mudah didapat. Namun di satu sisi dia punya kelemahan, yaitu apabila sering terkena matahari, dia mudah pecah atau retak. Dan juga apabila jatuh di air, maka akan tenggelam. Sedangkan penggulung yang berbahan dasar kayu itu kelebihannya kuat, mudah didapat, dan tidak tenggelam. Namun memiliki kekurangan. Apabila dia sering terkena air, maka dia akan lapuk dan cepat rusak atau hancur. Selanjutnya, alat yang digunakan yaitu tan jepit, tan cucut, tang motif fungsi untuk nelayan, gunting, gergaji, limat, dan satu set alat bor.
Selanjutnya kita akan memasuki pada tahap perakitan pancing tonda. Dimulai dari merakit atau membuat umpan tiruan. Pertama kita siapkan bahannya yaitu mata kail, kemudian bulu artifisial, raffia, bulu mutiara, dan bulu-bulu artifisial yang mengkilap lainnya. Selanjutnya, bulu-bulu artifisial diikatkan pada mata kail. Diikat menggunakan benang. Ikat kuat dan rapat serta dengan rapi. Untuk menguatkan ikatan, kita gunakan lem super. Biarkan sampai kering. Setelah lem kering, bulu-bulu artifisial ini dirapikan. Sehingga membentuk seperti ekor ikan atau bagian belakang dari tubuh ikan. Fungsi penggunaan bulu artifisial pada mata kail adalah untuk menyamarkan mata kail dan untuk menambah daya pikat. Kita bisa juga menambahkan pada bagian ini bulu-bulu unggas atau bulu ayam atau bulu-bulu dari bebek pada bagian atas. Ya, pemilihan bulu-bulu unggas atau bulu ayam kita bisa gunakan dengan berbagai warna ya. Kemudian ikat bulu unggas dengan benang. Ikatan dirapikan. Dan dikuatkan atau dikencangkan. Kemudian kita gunting. Pada bulu unggas atau bulu ayam, kita bisa perkuat lagi dengan menggunakan lem super. Biarkan sampai kering. Selanjutnya kita akan membuat kepala umpan. Pertama kita siapkan timah selongsong, kemudian gergaji besi. Kita akan membuat cerukan di dekat ujung dari selongsong dan
membuat permukaan dari selongsong ini sedikit lebih kasar agar bulu artifisial tidak bergeser. Kemudian kita siapkan bulu-bulu artifisial yang terdiri dari tali rafia yang sudah diraut, bulu mutiara, kemudian bulu-bulu artifisial lainnya, yaitu benang sutra atau kain sifon. Selanjutnya timah selongsong dimasukkan dalam bulu-bulu artifisial tersebut. Untuk selanjutnya kita akan ikat pada ujung selongsong atau dekat ujung selongsong yang sudah kita buat cerukan. Kita ikat seperti berikut ya. Diikat dengan rapi, kemudian disimpul atau dikuatkan ikatannya sebanyak 2-3 kali. Kemudian kita buka ikatan tadi ya, bulu artifisialnya, sehingga membentuk seperti ini ya. Kemudian kita ikat dengan ikatan sedikit saja, cukup 1-2 kali. Dirapikan. Selanjutnya ikatan diperkuat dengan lem super sedikit saja. Posisikan dari kepala umpan tiruan ini di bawah ya setelah dilem, agar lemnya tidak menyebar ke arah ekor dari umpan tiruan. Selanjutnya siapkan tali leader sepanjang 2-5 meter. Ukuran tali leader bisa disesuaikan dengan kebiasaan. Selanjutnya kita akan membuat umpan tiruan yang menggunakan spinner. Keunggulannya adalah dengan penggunaan spinner, ikan akan lebih tertarik karena pertama dia mengeluarkan cahaya atau menambah kilapan. Selanjutnya dia dapat mengeluarkan bunyi yang akan lebih menarik ikan.
pertama adalah kita menyiapkan timah pemberat, timah jaring yang akan kita potong bagi dua dengan gergaji besi. Ya, potong seperti ini. Setelah dipotong dibagi dua, kita akan potong lagi. Potong memanjang ya, membuat belahan. Sehingga hasilnya seperti ini ya. Kemudian kita akan membuat lubang pada sisi sebelahnya menggunakan bor atau obeng plus. Nah, ada lubangnya pada sisi lainnya. Selanjutnya kita akan membuat spinnernya dari kaleng bekas minuman ringan atau minuman soda. Kita buat bentuk menyerupai badan ikan. Kemudian sisi sebelahnya kita akan hilangkan warna-warna dari cat kaleng tersebut. Sampai seperti berikut ya. Jadi kedua sisinya adalah memiliki daya kilap ya, karena catnya sudah kita bersihkan. Kemudian kita lakukan berbentuk sebuah layar agar dia memiliki hidrodinamik pada saat umpan tiruan ini ditarik, sehingga akan berputar dan kilapannya akan menyebar. Selanjutnya kita akan membuat lubang pada spinner ini ya, bisa menggunakan bor atau obeng plus atau benda tajam lainnya. Buatlah lubang sehingga split ring dapat masuk pada lubang tersebut. Selanjutnya kita akan mengikat neckline pada mata kail. Pertama kita potong neckline sepanjang 5-7 cm. Atau bisa kasih lebih. Kemudian kita akan ikat neckline ini pada mata kail. Selanjutnya, ikatan tersebut kita kuatkan dengan lem super. Ya, sisa benang kita bisa gunting sambil kita menunggu lemnya kering. Selanjutnya, kita siapkan bulu-bulu artifisial untuk nanti kita rangkaikan pada mata kail atau kita ikat pada mata kail.
diikat dengan benang. Diikat 2-3 kali saja. Sisa kelebihan benang kita bisa potong. Kemudian kita kuatkan ikatan tersebut dengan lem super sedikit saja, dan selalu arahkan ke arah bawah ya, agar lem tidak menyebar ke bagian belakang atau bagian ekor dari umpan tiruan ya. Kemudian kita akan rangkaikan terhadap pemberat atau timah yang sudah tadi kita buat. Caranya adalah dengan memasukkan neckline atau kawat baja ke lubang yang sudah kita buat pada timah, sambil dimasukkan bagian timah yang sudah terbuka. Baik, neckline sudah dimasukkan pada lubang timah yang sudah dibuat. Kemudian bagian bukaan timah juga sudah kita masukkan mata kail, leher mata kail atau badan mata kail yang sudah diikat dengan bulu artifisial. Kemudian kita akan lem pada bulu artifisial dan timah. Untuk selanjutnya kita akan jepit. Kita akan jepit timahnya sehingga menjepit dari bulu artifisial dan mata kail seperti ini. Kita akan memasukkan klem ke neckline. Kita ambil klem atau copper slip, kita masukkan ke neckline atau kawat baja. Ya. Selanjutnya kita masukkan kili-kili ke neckline. Ya. Tarik ujung neckline ke arah klem atau copper slip. Ukurannya disesuaikan ya. Ya. Kemudian kita akan jepit klem itu atau kita jepit klemnya agar dia mengunci
dari neckline atau kawat baja ini. Ya. Sisa ujung neckline kita potong. Selanjutnya akan kita masukkan split ring menggunakan tang serbaguna. Terhadap kili-kili atau swivel. Kemudian split ring ini akan kita rangkaikan dengan spinner yang sudah kita buat. Ya, nyambungan spinner dengan split ring sudah selesai. Selanjutnya kita akan merapikan umpan tiruan ini. Pertama kita akan merapikan timah ya. Timah dulu Pak. Timah kita menggunakan limar. Kita rapikan dengan limar bagian-bagian yang belum rapinya. Kemudian kita akan merapikan bulu-bulu artifisial menggunakan gunting. Penggunaan umpan jenis ini atau model ini kita bisa gunakan langsung atau kita bisa juga rangkaikan dengan kepala umpan. Untuk umpan tiruan yang berbentuk cumi berbahan karet atau silikon, kita akan memasukkan timah pada lubang yang ada pada cumi buatan ini atau cumi artifisial ini. Seperti ini ya, sehingga kita nanti bisa memasukkan tali leader seperti ini. Nanti kita bisa rangkaikan dengan mata kail dan komponen lainnya. Selanjutnya kami akan memperagakan bagaimana cara mengikat tali leader ke mata kail. Ada 3 teknik, yaitu non-slip loop knot atau ikatan non-slip loop knot, kemudian teknik rapala knot, kemudian teknik mengikat dengan kawat neckline atau kawat baja.
Cara atau teknik pertama dalam mengikat tali leader ke mata kail adalah yaitu non-slip loop knot. Nah, pertama kita buat loop, kemudian masukkan ujung tali leader ke loop, ya, kemudian arah loop kita balik. Selanjutnya ujung tali leader kita masukkan ke lubang mata kail. Selanjutnya ujung tali leader kita masukkan dari arah atas dari loop. Dari arah atas. Terus selanjutnya kita lilitkan ke arah menjauh dari mata kail sebanyak 3-7 kali. Kemudian ujung tali leader kita masukkan terhadap lubang loop dari arah bawah. Ya. Selanjutnya kita tarik. Ya. Kemudian kita rapikan, kita gunting, ya. Kita uji kekuatannya dengan cara menarik. Ya, simpunya kuat. Cara atau teknik kedua dalam mengikat tali leader ke mata kail adalah ikatan rapala atau rapala knot. Caranya adalah pertama kita buat loop, kemudian ujung leader kita masukkan ke loop tersebut. Selanjutnya ujung leader kita masukkan ke lubang mata kail. Masukkan ujung leader kemudian ke loop yang sudah dibuat dari arah bawah. Ya. Kemudian dekatkan loop ke dekat lubang mata kail. Selanjutnya lilitkan sebanyak 3-7 kali ke arah menjauh dari mata kail. Selanjutnya ujung tali leader kita masukkan ke lubang loop dari bawah ya, di tengah-tengah ya, di lubang yang terbentuk antara loop dan pada saat tadi tali ujung leader atau tali dimasukkan ke loop tersebut. Oke, kemudian tarik untuk selanjutnya dimasukkan ke lubang yang terbentuk dari pada saat memasukkan ujung leader ke lubang loop tadi. Kemudian kita tarik, ya. Kencangkan, kemudian dirapikan dengan cara dipotong. Ya. Kemudian kita yakinkan supaya dia lebih kuat, tarik. Ya, demikianlah rapala knot. Cara atau teknik ketiga dalam mengikat tali leader dengan mata kail yang akan kami peragakan adalah cara mengikat tali leader yang berbahan neckline atau kawat baja tanpa menggunakan klem, yaitu sebagai berikut. Masukkan ujung leader ke mata kail dan selanjutnya lilitkan. Lilitkan dengan rapi seperti ini ya. Kemudian ujung neckline kita masukkan ke lubang mata kail ya, ujung yang satunya ya, kita masukkan ke lubang mata kail seperti ini. Yang kita tarik ya. Kita uji coba kekuatannya ya, sambil kita kemudian rapikan sisa ujung neckline yang pertama, kita potong ya. Cara ini dilakukan sebelum kita
menempelkan bulu-bulu artifisial. Ya. Cara atau teknik keempat dalam mengikat tali leader kepada mata kail apabila menggunakan neckline atau kawat baja, yaitu dengan cara seperti ini. Pertama, masukkan ujung leader neckline ke lubang mata kail. Kemudian buatlah loop sebanyak 2 kali. Loop seperti ini ya. 2 kali. 1, 2. Kemudian ujung dari leader masukkan ke lubang yang terbentuk dari 2 loop tersebut dari arah bawah. Tarik menjauhi dari mata kail. Kemudian kita rapikan dengan memotong sisa dari ujung leader tadi. Kita uji coba lagi kekuatannya dengan tarik, kita lebih menguatkan ikatan. Ya. Berikut kami akan peragakan bagaimana cara mengikat tali leader senar monofilamen dengan kili-kili. Caranya adalah menggunakan ikatan atau simpul sebagai berikut. Simpul-simpul ini biasa digunakan untuk senar monofilamen yang berukuran besar. Caranya adalah pertama tadi kita sudah masukkan ujung leader ke lubang kili-kili. Kemudian buatlah lilitan sebanyak 3-7 kali ke arah menjauh dari kili-kili. Ya. Kemudian kita buat lilitan ke arah kebalikan, yaitu mengarah ke arah kili-kili sebanyak 3-7 kali. Selanjutnya ujung dari leader itu kita masukkan ke lubang yang terbentuk daripada saat kita memasukkan ujung leader pertama kali ke lubang kili-kili. Ya. Kemudian ditarik dengan kuat. Kemudian ujung leader sisa kita rapikan dengan cara dipotong. Kemudian kita uji coba kekuatannya dengan cara menarik kembali. Ya. Berikut kami akan peragakan bagaimana cara mengikat tali leader berbahan neckline atau kawat baja ke kili-kili atau swivel. Caranya sama dengan tadi salah satu cara mengikat neckline ke mata kail. Itu pertama kita masukkan ujung dari leader ke lubang mata kail, ke lubang swivel. Kita ambil jarak. Kemudian buat 2 loop. Satu, dua. Kemudian ujung dari leader tersebut masukkan ke lubang yang terbentuk dari lubang loop tersebut.
kemudian tarik. Kemudian rapikan. Kita kencangkan lagi. Kita tarik sekuat mungkin. Ya, sudah kuat. Berikut kami akan peragakan cara mengikat tali induk atau tali utama kepada kili-kili. Caranya adalah masukkan ujung dari tali induk ke lubang kili-kili, kemudian lilitkan sebanyak 3-7 kali ke arah hijau dari kili-kili. Kemudian lilitkan ke arah berlawanan. Sebanyak 3-7 kali. Kemudian ujung dari tali induk kita masukkan ke lubang bentukan dari pertama kita memasukkan tali induk ke kili-kili dan tarik. Cara ini biasa dilakukan untuk mengikat atau menyimpul senar monofilamen yang berukuran besar. Oke. Kencangkan sampai rapi dan kuat. Kemudian dirapikan. Ya, dites lagi kekuatannya dan kita kencangkan lagi. Nah, inilah unit pancing Tonda yang telah selesai kita buat dan kita rakit. Pertama, umpan tiruan dengan berbagai model ya, menggunakan bahan bulu artifisial. Kita rangkaikan dalam satu unit pancing Tonda. Kemudian ada juga yang menggunakan umpan tiruan menyerupai cumi ya, bahan karet atau silikon, serta umpan tiruan bentuk-bentuk lainnya. Demikian tahapan perakitan unit pancing Tonda sederhana yang telah kami sampaikan. Tentunya banyak teknik lainnya yang berkembang dan digunakan. Namun harapan kami semoga apa yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat dan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pelaku utama, penyuluh perikanan, dan masyarakat umum yang membutuhkannya. Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan terus mendorong peningkatan pendapatan nelayan dengan melakukan operasi penangkapan yang menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan dan selektif. Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon terus maju bersama penyuluh perikanan yang handal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Shanti 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 Om. Salam kebajikan.